Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya bagi teman-teman semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Sri Supiacayati dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sesi pertama ini kita akan bahas tentang landasan, ruang lingkup dan objek dari pendidikan kewarganegaraan. Semoga semua sehat ya. Coba kita cermati. Di sini terkait dengan overview materi yang ada dalam mata kuliah ini, pendidikan kewarganegaraan. Ada 9 topik. Ya, yang pertama pengantar pendidikan kewarganegaraan. Ya, hari ini kita bahas. Lalu ada wawasan Nusantara dan geopolitik, lalu ketahanan nasional dan geostrategi, integrasi nasional, identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, konsep demokrasi Indonesia, negara dan konstitusi, dan di akhir ada materi dengan topik otonomi daerah serta good and clean governance ya. Nah, modul ini sebetulnya ada di RBV UT ya, silakan teman-teman usahakan untuk membaca, mencermati, mempelajarinya, dan kerjakan latihan yang ada di situ ya. Dengan mengerjakan latihannya, tentu pemahaman kita akan lebih eh, tepat ya. Lalu ada forum diskusi ya di dalam LMS kita. Silahkan aktiflah di sana, jawab beberapa pertanyaan terkait dengan topik hari ini ya. Ini sesi kita hari ini kita akan bahas terkait dengan landasan historis, yaitu terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Diawali dengan landasan historisnya, yaitu perjuangan pahlawan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Ya, ini landasan historisnya. Kenapa ada pendidikan kewarganegaraan? Lalu landasan yuridisnya Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang berlaku sejak 17 Agustus 1945. Lalu perjuangan bangsa membentuk karakter ya pendidikan kewarganegaraan melalui nilai dasar untuk masa kini dan masa depan serta Undang-Undang Dasar dan peraturan tentang pertahanan dan keamanan sebagai landasan karakter di perguruan tinggi ya. Eh, Inti dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memang berusaha untuk membentuk manusia yang cerdas, warga negara Indonesia ya. Warga Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan tentu berpikiran global. Kemudian 9 poin utamanya yang termasuk dalam ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan ada wawasan pendidikan kewarganegaraan, ya, wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan geostrategi Indonesia, integrasi nasional, identitas nasional Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi di Indonesia, konsep negara dan konstitusi, otonomi daerah, serta good and clean governance. Ya. Dan ini dia objek dari pendidikan kewarganegaraan. Kita ulas lebih lanjut. Objek pendidikan kewarganegaraan, materialnya adalah warga negara Indonesia, serta objek formalnya identitas nasional. Nah, sekarang kita masuk ke forum diskusi ya. Di sini dalam forum diskusi memang membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi setiap warga negara di Indonesia. Ya, nah diskusi yang pertama kita akan bahas seperti yang diketahui bersama bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang selalu diberikan pada setiap warga negara Indonesia melalui pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar, menengah, atas, hingga pendidikan tinggi. Namun demikian, dalam beberapa kasus, kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya masih belum sesuai dengan harapan. Misalnya, dalam bentuk masih terjadinya perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh warga negara.
Pelanggaran peraturan lalu lintas masih sering terjadi. Perilaku korupsi masih terus berlangsung. Kejahatan terorisme juga masih ada di negara kita. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan sebagai mahasiswa, apa yang bisa Anda lakukan jika dikaitkan dengan jurusan atau prodi yang Anda ambil sekarang? Ya, perlu kita sampaikan pula ya, agar kita sama-sama tahu bagaimana sih penilaiannya nanti. Nah, ini dia ya, untuk transparansi. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan jawaban terbaiknya ya. Jadi tentu ketepatan pendapat terkait topik yang dibahas. Apa yang ditanya harus sesuai jawabannya ya, sesuai dengan topiknya. Jangan kok hal-hal yang lain ya. Lalu penggunaan atau menyertakan sumber yang terpercaya. Tambahlah kutipan ya. Tampilkan pula di dalam daftar pustakanya, itu akan jauh lebih rapih ya dan lengkap ya. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pilihan kata, struktur kalimat, ejaan ya. Ayolah lebih teliti ya. Dan jangan lupa, jangan asal copy paste dari AI ya. Sebagai manusia, kitalah yang harus menganalisa hasil dari AI tersebut ya. Apakah sudah tepat? Pasti ada yang harus diedit ya. Jangan asal copy paste begitu saja. Beberapa icon, simbol, karakter yang ada di AI itu tampak sekali ya. Jadi sekali lagi jangan asal copy paste hasil dari AI ya. Silakan. Kemampuan analisa kita tentu jauh lebih bagus ya. Ini dia skor maksimalnya 100. Demikian teman-teman, silakan dipelajari dengan cermat. Modul sudah tersedia, tinggal kita baca, cermati, analisa, aktiflah di forum diskusi kita ya. Tetap semangat, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.